wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk mengawali pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga ilmu kita bermanfaat dan barokah pastinya ya. Untuk berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Baik, terima kasih untuk pertemuan ke-13 ini tanggal 28 bulan 6 2021 sesuai dengan kontrak kuliah yang sudah kita semua sepakati untuk semester 6A, untuk semester 6B dan semester 6C ya. Baik, hari ini kita sharing terkait investasi langsung luar negeri ya, atau foreign direct investment. Nah, di manajemen keuangan internasional ini di pertemuan ke-13 saya masukkan di investasi langsung luar negeri atau FDI ya. Oke. Adapun capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami ya motivasi FDI atau foreign direct investment ya. Terus yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui contoh-contoh perusahaan MNC yang beroperasi melalui FDI ya, itu yang saya harapkan. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu memahami ya alasan kenapa perusahaan MNC itu berinvestasi di luar negeri ya. Yang terakhir, mahasiswa mampu memahami apa itu merger ya dan akuisisi lintas batas. Nah, itu ada 1 2 3 4 capaian pembelajaran di pertemuan ke-13 ini ya. Baik, teman-teman, untuk semester 6 jangan lupa untuk absensi ya. Nah, ini teman-teman, ayo kita diskusikan terkait investasi langsung luar negeri itu apa sih? Nah, atau foreign direct investment atau FDI ya, kita kenal. Nah, itu mungkin teman-teman bisa diskusikan, ntar bisa langsung ditulis di kolom chat ya, FDI itu apa. Jangan lupa untuk mencantumkan nama, NIM-nya, terus investasi langsung luar negeri menurut kalian itu apa. Nah, ya, oke. Ini sedikit saya ulas ya terkait dengan FDI atau foreign direct investment, yaitu penanaman modal asing ya, di mana seorang investor itu pada lingkup perekonomian suatu negara. Nah, dia itu menaruh minat bisnis di perekonomian negara lain seperti itu. Nah, misalkan ini saya ambil contoh satu aja yang mungkin kita sudah familiar ya. Contoh aja misalkan Jepang. Nah, Jepang itu mempunyai perusahaan MNC yang namanya Honda atau Toyota seperti itu ya. Terus si negara Jepang atau investor Jepang tadi melirik mana sih yang kira-kira itu prospek ya, mana sih kira-kira negara mana yang kira-kira barang saya ini diterima. Nah, dan pastinya ada keuntungan bagi kita seperti itu ya. Nah, si Jepang tadi atau si Honda tadi melirik negara-negara Asia Tenggara, misalkan salah satu contohnya di Indonesia. Nah, jadi banyak produk-produk Honda itu masuk di Indonesia dan sekarang paling digemari di situ ya. Itu salah satu atau foreign direct investment atau investasi langsung luar negeri. Nah, itu teman-teman jangan lupa untuk didiskusikan di kolom chat ya. Nah, ini masuk di slide yang kedua, yaitu beberapa faktor kunci
yang memotivasi perusahaan MNC. Masih ingat ya MNC itu apa ya? Itu di pertemuan awal itu sudah kita bahas. Nah, perusahaan MNC tadi berinvestasi di luar negeri. Nah, apa sih yang buat perusahaan ini termotivasi? Nah, gitu ya. Nah, ini ada beberapa teman-teman. Ayo kita bahas bareng-bareng. Yang pertama yaitu untuk menghindari ya batasan-batasan yang diberlakukan bagi manufaktur suatu negara. Jadi dengan motivasi itu untuk menghindari ya batasan-batasan itu dia akan lari ke luar negeri misalnya seperti itu ya untuk menginvestasikan dananya di luar negeri tersebut, contohnya di Indonesia. Terus yang kedua yaitu suatu perusahaan menjadi multinasional ya ketika mereka mengambil investasi luar negeri yang melibatkan pengembangan fasilitas produksi baru di negara asing. Contoh, misalkan di Jepang ya, di Jepang tadi biar melibatkan pengembangan fasilitas produksi di negara baru tadi, bahkan negara Jepang tadi membuat perakitan perusahaan mobil atau sepeda motor di Indonesia. Nah, jadi semua perakitan itu di sini, tapi atas lisensi sana kan seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu motivasi perusahaan MNC berinvestasi di luar negeri. Terus yang ketiga yaitu FDI dapat dilakukan melalui investasi lapangan hijau ya atau bahasa yang lagi tren sekarang itu greenfield investment. Nah, yaitu membangun fasilitas produksi baru. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan atau dengan merger. Nah, ntar kita bahas ya merger itu apa? Akuisisi atas bisnis luar negeri yang ada. Itu adalah beberapa motivasi perusahaan MNC tadi mengambil FDI seperti itu ya teman-teman ya. Ya, ini kita masuk di slide berikutnya, masih lanjutan dari slide yang tadi, yaitu FDI merepresentasikan ya suatu ekspansi organisasional internal oleh MNC. Itu adalah motivasinya ya. Terus yang berikutnya foreign direct investment oleh MNC sekarang memainkan peranan penting ya, sangat-sangat penting ya dalam hubungan ekonomi nasional dan mendefinisikan sifat ekonomi global yang berkembang. Jadi dengan adanya investor-investor asing ke negara kita itu, kalaupun untuk produksinya itu dilakukan di sini, itu ada beberapa keuntungan-keuntungan yang kita dapat seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya coba sih teman-teman bisa kasih contoh ya teman-teman ya, MNC atau berikan beberapa contoh perusahaan MNC yang beroperasi di banyak negara ya melalui forex direct investment ya. Nah, yang pertama ini saya lihat dulu ya, ini kasih contoh. Itu ada Sony. Nah, ya masih ingat nggak perusahaan Sony ya? Nah, yang kedua cari sendiri. Ada juga yang namanya Bayer. Nah, masih ingat nggak produk Bayer itu ya? Terus ada juga yang namanya Coca-Cola. Nah, masih ingat teman-teman Coca-Cola? Nah, dia mengembangkan dirinya melalui FDI ya, melalui FDI untuk mengembangkan dananya biar berinvestasi di luar negeri ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini lanjut lagi ya ke tren global dalam FDI. Nah, jadi yang lagi tren secara global dalam forex direct investment atau investasi langsung luar negeri itu arus masuk FDI juga didominasi oleh beberapa negara maju. Betul sekali ya.
mulai kalau masih ingat mulai dari Amerika Serikat, nah itu masih mendominasi ya. China ada juga ini yang masih sekarang itu ada Wuling ya. Wuling sekarang produk-produk Cina sudah mulai masuk ya, sudah mulai masuk ke Indonesia, sangat luar biasa perkembangannya ya. Terus Jepang ya, sudah lama itu masuk ke Indonesia atau di Asia Tenggara ya. Terus ada juga arus FDI itu menunjukkan tambahan baru ya pada saham FDI yang ada. Nah, itu tren globalnya ya. Jadi sahamnya mulai ada penambahan-penambahan baru, ada perkembangan di situ ya. Terus yang berikutnya, beberapa negara maju merupakan sumber arus keluar FDI yang dominan, betul ya. Jadi salah satu dari negara Jepang itu sudah mulai melakukan FDI ke beberapa negara itu. Nah, itu merupakan salah satu FDI yang paling dominan. Nah, seperti itu. Contoh kalau di Indonesia tadi, wah ini banyak produk-produk yang paling disukai dari China misalkan ya. Barang-barang rumah tangga itu sekarang dari China misalkan. Nah, itu paling dominan. Itu ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman yang paling penting, mengapa perusahaan berinvestasi di luar negeri? Ya, mengapa sih kok berinvestasi di luar negeri? Nah, ini menurut Kindleberger tahun 69 dan Heimer tahun 75 memberi tekanan pada ketidaksempurnaan pasar. Nah, itu ya, yaitu ketidaksempurnaan pasar mulai dalam produknya, terus pasar faktor dan modal sebagai kekuatan motivasi kunci yang mengemudikan FDI. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini salah satu contohnya. Misalkan di Indonesia dulu itu atau sekarang itu lagi tren pengennya sepeda listrik atau mobil listrik. Nah, itu ya. Kan di sini kan belum ada tuh, belum pernah menciptakan. Nah, dari Jepang atau dari Cina itu tertarik, termotivasi ya untuk melakukan FDI ke Indonesia. Karena apa? Di pasar Indonesia itu belum ada ketidaksempurnaan produk-produk tersebut. Mungkin ada tapi belum apa ya, belum sesuai, belum apa kan gitu kan. Nah, itu adalah salah satu motivasi mengapa perusahaan berinvestasi di luar negeri. Nah, terus yang kedua, mengapa perusahaan berinvestasi di luar negeri? Kebanyakan dilakukan oleh tindakan-tindakan pemerintah yang memberlakukan tarif, ada kuota, pembatasan ekspor impor atas barang dan jasa, ya, dan mengganggu arus bebas produk melintasi batas nasional. Jadi perusahaan berinvestasi di luar negeri itu biasanya kebanyakan dilakukan pemerintah ya, kadang itu memperlukan tarif. Nah, tarifnya sekian, terus kuotanya sekian kalau kita ekspor impor. Nah, itu ya. Terus yang berikutnya yaitu ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja. Nah, biasanya tenaga kerja di berbagai negara itu kan pastinya ongkosnya berbeda ya. Kalau kita bicara ongkos kurang pas ya. Apa ya? UMR-nya atau ya gajinya berbeda-beda ya. Jadi perusahaan dapat mengambil keunggulan atas biaya tenaga kerja yang lebih murah dengan FDI. Jadi misalkan di negara Jepang itu mahal banget nih ongkos tenaga kerja. Nah, kalau seperti itu ya mending saya buka pabrik di Indonesia atau di Malaysia yang notabene ongkos tenaga kerjanya itu atau biaya tenaga kerjanya itu lebih murah. Itu adalah ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja. Bisa dipahami ya teman-teman ya, terkait dengan ketidaksempurnaan pasar itu ya. Ada yang ketidaksempurnaan produk, ada yang tidak kesempurnaan pasar tenaga kerja ya. Yang di sini saya kaitkan dengan biaya tenaga kerja di beberapa negara itu pasti berbeda, seperti itu ya. Nah, terus ini ada beberapa
atau konflik antar perusahaan hulu dapat dipecahkan jika dua bentuk perusahaan secara bergantian diintegrasikan ya. Terus ada juga siklus hidup produk atau produk life cycle ya. Pada saat produk baru diperkenalkan, faktor penentuan harga menjadi hal yang penting pastinya ya. Jadi begitu produk mencapai maturitas atau titik jenuh di situ, maka banyak pesaing masuk pasar. Nah, sehingga faktor biaya menjadi hal yang sangat-sangat penting. Ini sudah dibahas ya kalau produk life cycle ini ya. Nah, terus yang berikutnya yaitu pada saat produk mencapai maturitas dengan FDI memungkinkan perusahaan dapat menekan biaya mengimpor produk tersebut di luar negeri di mana FDI berlokasi. Nah, itu teman-teman ya terkait dengan investasi langsung luar negeri. Nah, ini teman-teman, kita sekarang masuk di slide berikutnya yaitu di slide 12 ya. Masuk yaitu merger dan akuisisi. Nah, ayo teman-teman mohon ditulis di kolom komentar ya, menurut kalian merger itu apa sih dan berikan contohnya. Terus kalau menurut kalian akuisisi itu apa sih dan berikan contohnya pula teman-teman ya. Jangan lupa formatnya sama seperti yang di atas tadi. Nah, sedikit saya kasih gambaran ya terkait dengan merger. Jadi merger itu adalah proses difusi ya, proses difusi atau penggabungan dua perseorangan atau lebih dengan nama perseorangan sementara ya. Dan biasanya misalkan dua perseorangan tadi gabung jadi satu di merger yang si A tadi, dan semua kekayaan itu masuk di perusahaan A. Nah, itu ya. Jadi dan itu berlandaskan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Pasti itu merger ya. Terus yang kedua yaitu akuisisi. Nah, akuisisi ini adalah situasi yang mana sebuah perusahaan membeli mayoritas atau bahkan seluruh sahamnya ya, seluruh saham sebuah perusahaan itu, dan semua kendali itu berada di perusahaan pembeli. Nah, itu di akuisisi. Nah, itu ntar coba kalian cari contohnya ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini merger dan akuisisi, peningkatan yang cepat dalam merger dan akuisisi atau kita bisa dibahas dengan MA ya, dihubungkan dengan liberasi yang berkelanjutan atas pasar modal dan integrasi atas ekonomi dunia pasti ya. Terus yang kedua yaitu akuisisi bisnis lintas batas yang sensitif secara politik ya. Karena apa? Kebanyakan negara itu lebih suka untuk mempertahankan kendali atas perusahaan domestik seperti itu ya. Nah, apa sih tujuan akuisisi itu? Yang pertama ya, menghasilkan keuntungan sinergi bagi para pemegang saham kedua belah pihak. Jadi perusahaan pengakuisisi dan target. Terus keuntungan yang berikutnya diperoleh ketika nilai perusahaan yang dikombinasikan lebih besar nilainya individu perusahaan jika berdiri sendiri. Nah, itu lebih mendingan saya akuisisi lah ya, diakuisisi. Terus yang berikutnya, keuntungan sinergistik akan berhasil ketika perusahaan itu mengambil alih, termotivasi untuk mengambil keunggulan atas ketidaksempurnaan pasar. Nah, ini tujuan akuisisi ya. Nah, ini beberapa kesimpulan ya menurut Kolodin dan Sherek tahun 96 bahwasanya para pemegang saham itu target merealisasikan keuntungan kekayaan yang signifikan ya. Terus ada juga keuntungan kekayaan bagi para pemegang saham perusahaan pengakuisisi bervariasi secara besar antara negara pengakuisisi.
Sampai yang terakhir yaitu akuisisi lintas batas. Secara umum ditemukan aktivitas korporasi yang menghasilkan sinergi. Nah, itu di akuisisi. Nah, ini ada beberapa resiko-resiko ya teman-teman ya, resiko yang muncul ketika kita melakukan FDI atau Forex Direct Investment ya. Ada resiko politik ya dalam FDI, yaitu resiko yang dihadapi perusahaan dapat berbeda teman-teman ya, dalam hal luasnya akibat seperti cara dalam mana kejadian politik dan atau yang mempengaruhinya ya. Nah, berdasarkan luas akibat politik, nah itu dapat diklasifikasikan ya dalam dua tipe teman-teman ya, dalam dua tipe. Ini ada yang resiko makro ya dan resiko mikro. Nah, apa sih resiko makro? Jadi semua operasi luar negeri dipengaruhi oleh perkembangan politik yang merugikan di negara tamu. Nah, itu resiko makro. Tapi kalau kita bicaranya di resiko mikro, itu hanya area operasi bisnis luar negeri yang terseleksi atau perusahaan luar negeri khusus yang dipengaruhi. Nah, seperti itu ya, itu. Nah, ini ada beberapa juga, ada resiko transfer ya. Resiko transfer itu muncul dari ketidakpastian tentang arus lintas atas modal, pembayaran dan bagaimana ya. Terus yang kedua resiko operasional, biasanya ketidakpastian tentang kebijakan-kebijakan negara tamu ya, yang mempengaruhi operasi lokal perusahaan MNC tadi. Terus ada juga resiko-resiko yang muncul atau resiko kendali, biasanya ya muncul dari ketidakpastian tentang kebijakan negara tamu yang berkaitan dengan kepemilikan dan kendali operasi lokal, seperti itu ya. Nah, itu resiko-resiko yang muncul. Ini ada beberapa ya, ada rekam jejak terus integrasi sistem dunia ya. Nah, ini teman-teman ada beberapa metode untuk mengelola resiko politik ya. Nah, bagaimana cara mengelola resiko politik? Yang pertama yaitu MNC dapat mengambil pendekatan yang konservatif ya terhadap proyek investasi luar negeri ketika menghadapi resiko politik. Nah, itu bisa. Terus yang kedua, keputusan MNC untuk mengambil proyek luar negeri ini dapat mengambil ukuran yang bervariasi untuk meminimumkan ya exposure-nya terhadap resiko politik. Terus yang terakhir yaitu MNC dapat membeli asuransi pastinya ya terhadap hasrat resiko politik. Itu ya teman-teman ya yang bisa saya diskusikan. Terus jangan lupa teman-teman ya, ini yang terakhir di slide terakhir ini, cari berita tentang penanaman modal asing atau akuisisi perusahaan di Indonesia oleh perusahaan asing. Nah, itu buat ringkasan opini Anda tadi bisa ditulis tangan ya. Nah, itu ntar ditempelkan di mapnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah itu teman-teman sedikit yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Semua apa yang jadi diskusi pada pertemuan ke-13 ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Untuk pertemuan ke-14 kita masuk di analisa ya, analisa ini FDI ya, analisa Forex Direct Investment. Bagaimana sih cara menganalisanya? Nah, itu ntar kita hitung-hitungan, kita belajar bareng hitung-hitungan di pertemuan terakhir ya. Oke, itu aja dari saya teman-teman ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap jaga prokes ya, prosedur kesehatan, batasi di keluar rumah ya. Terus jangan lupa teman-teman untuk mapnya mohon segera dilengkapi ya. Dan
di pertemuan saya atau di mata kuliah saya itu ada yang namanya interview teman-teman ya. Jadi silahkan untuk mengambil jadwal ke saya. Interview bisa lewat video call, bisa pakai Zoom atau Google Meet seperti itu ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.